saya juga ngelihat beberapa tren di internet itu muncul kayak misalkan switch career gitu kan. Kayak orang tuh berasal dari latar belakang yang berbeda tapi mereka akhirnya berkarir di yang bukan linearnya gitu field-nya. Perkenalkan, nama saya Azani Syaputra. Jadi kemarin tepatnya di bulan Agustus ya di 2023 itu saya ngikutin batch kelima untuk pathway data analyst di MyEdusolve. Jadi aku tuh sekarang kan lagi semester 6 ya. Jadi aku tuh kuliah di Prodi Teknik Mekatronika di Fakultas Elektro, tepatnya di Politeknik Negeri Batam. Jadi pas kesempatan di semester 4 itu kan dibuka ya untuk mahasiswa-mahasiswa baik itu vokasi yang D4 maupun yang S1 strata 1 untuk mengikuti program MSIB, baik itu magang maupun studi independen di semester 5-nya seperti itu. Jadi pendaftaran tuh telah dibuka pas semester 4 pertengahan lah seperti itu. Nah, alasan kenapa kemarin ngambil MyEdusolve itu sebenarnya lebih kepada ini ya, cukup membandingkan ya. Nanti mungkin saya akan juga jawab terkait kenapa ngambil data analis, tapi yang awalnya ya saya mungkin agak sedikit flashback lah. Jadi pasca COVID ya, mungkin bisa saja disebut pasca dari 2020 tersebut, itu kalau saya perhatikan banyak pekerjaan-pekerjaan konvensional itu yang ditiadakan. Nah, dari situ pun juga mulai muncul tuh tren-tren kayak otomasi, kemudian juga WFH dan beberapa pekerjaan-pekerjaan konvensional yang mulai dialihkan lah seperti itu kan. Nah, saya juga ngelihat beberapa tren di internet itu muncul kayak misalkan switch career gitu kan. Kayak orang tuh berasal dari latar belakang yang berbeda tapi mereka akhirnya berkarir di yang bukan linearnya gitu field-nya. Nah, kemudian juga saya sering banget ngelihat orang-orang itu switch career itu banyak banget yang ke data analis seperti itu. Nah, karena saat itu saya pas semester 4 itu juga dalam masa ini ya, kalau bisa bahasanya itu kayak burnout seperti itu ya. Layaknya mahasiswa-mahasiswa pada umumnya seperti itu. Jadi kayak lelah lah karena penugasan, mungkin kayak dengan urusan-urusan akademis di kampus, sehingga saya pengen ngambil gap sebentar, mungkin 1 semester seperti itu, untuk saya bisa lebih mencari jati diri saya. Sebenarnya saya tuh ada potensi lebih nggak sih di prodi saya ini? Jangan nanti saya lulus bahwasannya apa yang jadi nilai jual saya terhadap angkatan saya dan kakak tingkat saya yang memiliki prodi yang sama juga seperti itu. Kalau apa yang kami pelajari itu semuanya sama kan gitu. Artinya inputan dari kampus itu sama-sama mempelajari ABC, sehingga kalau misalkan saya outputnya dari kampus juga ABC, maka saya juga nggak ada nilai jual di situ, kecuali mungkin lebih memperbandingkan terkait IPK pencapaian selama di kampus. Nah, sehingga saya kemarin ngambil data analis itu juga penuh pertimbangan sebenarnya, dengan sedikit riset dan juga memperhatikan tren-tren yang sedang happening banget gitu kan, kayak switch career dan juga data analis. Saya ngelihat dua hal ini tuh sebagai semacam highlight gitu yang muncul banget di benak saya hari demi hari, semakin bertambahnya burnout itu juga. Jadi saya sedikit riset dan saya pelajari bahwasannya kira-kira ini data analis ini mungkin bisa jadi opsional gitulah buat saya ke depannya. Mungkin apabila saya nggak begitu expert banget atau mendalami bidang saya, setidaknya saya punya backupan untuk pemahaman materi. Nah, akhirnya dengan kesempatan yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk mengikuti program MSIB di batch kelima, tepatnya di bulan Agustus itu. Jadi saya milih tuh, saya nyortir dari beberapa pilihan. Tapi saya memang benar-benar spesifik buat studi independen itu cuma di data analis. Nah, sehingga saya buat sortir kira-kira mana sih dari sebagian besar data analis ini yang cukup menjanjikan lah. Menjanjikan di sini itu dalam artian memberikan banyak potensial selama program itu berjalan untuk saya sendiri, baik itu dari beneficialnya dan juga timing pembelajarannya. Karena dari sekian banyak itu tentu kan semua mitra itu juga menjanjikan deskripsi yang berbeda seperti itu. Nah, MyEdusolve ini agak deal breaker ya menurut saya ya. Karena dari sekian banyak data analis saat itu nggak ada yang memberikan deskripsi yang cukup menjanjikan, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa seperti saya yang lagi
haus banget akan ini ya, keinginan tahunan gitu. Nah, seperti kayak adanya capstone project gitu kan. Kemudian juga adanya sertifikasi internasional. Nah, itu deal breaker bagi saya. Jadi sehingga dari sekian banyak listing yang saya daftarkan di Studi Independent MyEduSolve itu jadi pilihan saya satu-satunya. Dan kebetulan juga yang pertama kali offering itu MyEduSolve. Jadi sehingga saya nggak ngambil banyak pertimbangan, langsung saya terima seperti itu. Kalau misalnya kita tarik semasa saya waktu sedang mendaftar, kenapa ngambil pilihan tersebut? Tentu saya belum banyak terpikir sih, artinya riset saya belum sampai sejauh itu terkait implementasi data analis ini bisa sampai sejauh mana dan bisa diterapin di field mana aja gitu kan, ruang lingkup kerjanya. Terlebih saya juga lebih banyak penerapannya terhadap industri seperti itu. Nah, tapi ternyata setelah saya riset juga, ketika sebelum mengambil data analis ya tentunya, itu saya perhatikan ternyata data analis ini juga ada pengembangan ilmunya gitu. Seperti ada data science, kemudian juga ada machine learning. Nah, sehingga saya berpikir dengan waktu 1 semester itu mungkin saya juga bisa mengembangkan potensial saya untuk mempelajari hal-hal yang mungkin masih ada kesinambungannya yang erat tentunya dengan dunia industri dan juga field saya, sehingga saya pun juga bisa mengambil fundamental yang ada pada data analis tersebut. Nah, tapi kalau misalkan saya pasca dari capstone project yang udah ditawarkan MyEduSolve, kan kemarin sempat ditawarin tuh banyak beberapa perusahaan yang menawari semacam project lah seperti itu ya untuk data analis. Nah, dari sekian banyak perusahaan tersebut, saya pilih perusahaan yang memang bergerak di bidang yang masih ada ruang lingkupnya saya. Nah, kebetulan kemarin ada yang di Transtrack seperti itu. Jadi dia bekerja untuk otomasi kendaraan, sehingga saya pikir di situ ada peluang saya untuk bisa mengembangkan potensial saya terkait data analis dan juga terkait apa yang sudah saya pahami pada pelajaran masa lampau saya di perkuliahan seperti itu. Jadi sebagai seorang yang pernah berangkat dari jurusan yang tidak linear dan belum pernah mempelajari field data ya, mungkin kayak data analis, data science, kemudian juga machine learning, tentu khawatir bahwasannya worth the time nggak sih kita nge-replace masa perkuliahan kita 1 semester atau 20 SKS itu ngikutin studi independen seperti itu, apalagi nggak linear gitu kan dengan latar belakang pendidikannya. Serta apakah selama 5 bulan atau 1 semester ngikutin program itu kita secara kompetensi mampu nggak sih nge-cover semua materi-materi yang nggak linear itu dengan baik, apalagi dengan sebanyak itu bab-bab yang harus dipelajari ya. Jadi rasa ketakutan itu cukup jadi mowok sebenarnya, apalagi awal-awal gitu kan, cukup kaget ternyata pindah jurusan gitu, ngerasanya kan terlalu banyak coding sebagainya gitu. Nah, sehingga rasa ketakutan itu juga jadi daya juang saya setiap babnya, setiap mempelajari bab yang diberikan oleh mentor. Nah, sehingga dengan seperti itu pula saya juga komparasi gitu terhadap apa yang telah dipelajari dan juga yang diajarkan oleh mentor, dan juga kemampuan dari teman-teman saya. Dengan seperti itu saya juga tahu bahwasannya saya ini tertinggal atau enggak. Nah, dengan seperti itu pula jadi nilai juang kita pun juga semakin meningkat kan gitu, dengan adanya komparasi dan juga keinginan dari awal untuk bisa mempelajari data analis ini dengan sepenuhnya. Kalau menurut saya sendiri tuh sertifikasi itu gunanya untuk kita mengenhance gitu ya, untuk meningkatkan nilai jual kita gitu secara kompetitif di dunia kerja, tentunya dengan harapan kita tuh bisa lebih dilirik lah kalau misalkan dalam rekrutmen seperti itu. Nah, lebih dari itu sebenarnya sertifikasi ini juga kalau menurut saya untuk meyakinkan si recruiter tuh bahwasannya kita tuh punya kapabilitas atau punya kompetensi-kompetensi di bidang tertentu dan dibuktikan dengan adanya sertifikasi tersebut. Nah, tentu aja saya juga meyakini, karena saya juga pernah mendaftar ya, mencoba-coba di beberapa lowongan, ternyata untuk pekerjaan-pekerjaan profesional semacam data analis juga itu dibutuhkan yang namanya portofolio untuk mendukung seberapa jauh sih kompetensi dia di bidang ini gitu, selain dibuktikan dengan adanya sertifikasi. Nah, jadi menurut saya sertifikasi dan portofolio itu dua hal yang saling berkesinambungan gitu, sehingga adanya sertifikasi itu juga harus didukung dengan adanya portofolio yang mendukung, sehingga kita pun juga bisa meyakinkan
kompetensi kita tuh juga masih relevan gitu, sehingga kalau misalkan nanti direkrut kita pun juga punya kemampuan yang masih bisa dipergunakan lah seperti itu.